Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 31. Wanita yang sudah berhasil memiliki hatinya. What, jadi untuk apa kita dari tadi keluar masuk toko? Tanya Boy dengan geram. Hanya untuk lihat saja. Jawab Tita dengan senyum tipis di bibirnya. Ia memang sengaja melakukannya untuk mengerjai Boy Arbeto. Sebagai hukuman untuk pria itu karena sudah mengurungnya selama 3 hari di dalam villa. Kau. Boy yang kesal menarik tangan Tita dan membawanya masuk ke dalam mobil. B, kita mau kemana? Aku kan belum selesai jalan. Protes Tita. Namun Boy hanya diam saja tidak menjawab pertanyaan Tita. Tatapan matanya lurus ke depan dengan raut wajah yang datar saat mobil mulai berjalan. Cepat turun, ujar Boy setelah mobil yang mereka tumpangi sampai di sebuah restoran. Ia membawa Tita masuk ke dalam lalu memesan beberapa menu makanan. Wah, banyak sekali makanannya. Tita menatap semua hidangan yang ada di atas meja. Cepat kau makan. Sejak pagi perutmu tidak diisi karena mogok makan. Boy menatap intens wanitanya dengan kedua tangan yang dilipat di depan dadanya. Ish, ada angin apa kau berubah begitu perhatian padaku? Tita mengambil gelas yang berisikan jus orange lalu meminumnya. Karena sejak tadi ia merasa kehausan setelah berjalan keluar masuk toko. Boy mendekatkan wajahnya ke wajah Tita dengan seringai tipis di bibirnya. Tentu saja aku harus memperhatikanmu. Karena aku tidak ingin kau lemah dan tidak ada tenaga saat nanti kita bercinta. Seketika itu juga Tita menyemburkan air yang ada di dalam mulutnya. Dan tepat mengenai wajah Boy dengan sempurna. Tit. Boy menggeram dengan tatapan mata yang tajam. Maaf B, aku tidak sengaja. Tita mengambil tisu lalu mengusap wajah suaminya yang terkena cipratan air minumnya. Sudah hentikan. Boy yang kesal merebut tisu dari tangan Tita. Matanya menatap ke arah kemejanya yang sedikit basah. Kau harus membayar mahal semua ini nanti malam. Bisik Boy lalu beranjak dari tempat duduknya. Tunggu di sini dan jangan kemana-mana. Tita menganggukkan kepalanya sambil menahan rasa ingin tertawanya. Setelah melihat pria itu berjalan menjauh dari tempat mereka. Tita langsung tertawa terbahak-bahak. Sungguh ia merasa lucu saat melihat wajah tampan dan dingin suaminya harus ternoda. Oleh semburan air minum yang sudah bercampur salivanya. B, entah mengapa aku semakin mencintaimu. Dan aku harap selamanya kau akan bersikap baik dan hangat. Walaupun hanya di atas ranjang. Tapi setidaknya aku merasa begitu disayangi dan diinginkan olehmu. Gumam Tita dalam hati saat teringat percintaan panas mereka. Yang dipenuhi oleh kata sayang dari bibir Boy Arbeto. Tita. Wanita yang sedang melamun itu langsung terkejut ketika melihat sosok yang memanggil namanya. Kak If.
Tita menatap tak percaya pada wanita cantik yang sudah berdiri di hadapannya. Tita, kakak tidak menyangka bisa bertemu denganmu. Eve memeluk adiknya yang masih duduk di kursi. Boleh kakak duduk di sini? Tita yang terkejut hanya menjawab dengan anggukan kepala. Ia masih bingung kenapa bisa kakaknya ada di Bali, terlebih lagi berada di restoran yang sama dengan. Di saat begitu banyak restoran yang ada di Pulau Dewata, kau pasti terkejut bertemu dengan kakak? Karena sejujurnya kakak juga terkejut bertemu denganmu. Eve tersenyum pada Tita. Kau tahu, sejak dulu kakak ingin sekali berlibur ke Bali. Dan akhirnya impian kakak menjadi kenyataan. Ujar Eve panjang lebar. Tita hanya tersenyum kaku saat mendengar perkataan Kak Eve. Entah mengapa hati kecilnya merasa tidak nyaman bertemu kakaknya. Apalagi saat teringat perkataan Agam tentang Kak Eve. Mudah-mudahan apa yang dikatakan oleh At tidak benar. Gumam Tita dalam hati. Hei, kenapa senyummu seperti itu? Apa kau tidak suka bertemu dengan kakak? Eve mengerucutkan bibirnya. Bukan seperti itu kak, hanya saja aku masih terkejut. Tita menarik napasnya lalu tersenyum tulus pada kakaknya. Kak Eve ke Bali dengan siapa? Tita berharap ayah unta ikut dengan kakaknya. Kakak pergi sendiri. Tadinya ayah ingin ikut tapi tidak jadi karena mendadak harus pergi ke Singapura. Jelas Eve. Oh ya, di mana Be? Kenapa kau sendirian? B sedang. Eve. Boy berjalan mendekat ke mejanya, di mana istri dan wanita yang berprofesi sebagai sekretaris sekaligus kakak iparnya sedang duduk. Sedang apa kau di sini? Boy mengerutkan keningnya. Aku sedang berlibur, dan tidak menyangka bisa bertemu dengan kalian di restoran ini. Eve menatap wajah Boy dengan senyum penuh arti. Boy terdiam menatap wajah Eve dengan intens. Lalu duduk di samping Tita tanpa melepaskan pandangan matanya pada wanita itu. Kak Eve menginap di mana? Tanya Tita sambil memakan makanannya. Ia sengaja memulai pembicaraan karena sejak tadi mereka bertiga diam. Dan entah mengapa Tita melihat ada kecanggungan di antara Kak Eve dan suaminya. Sudah lama aku tidak melihat interaksi keduanya. Kalau tidak salah terakhir kali saat aku menguping pembicaraan mereka di ruang kerja B. Gumam Tita dalam hati. Aku menginap di The Stone. Jawab Eve. Kalian menginap di mana? Kami di villa. Jika sedang makan jangan berbicara. Potong Boy. Membuat Tita terdiam lalu menggerutu dalam hati. Ia pun melanjutkan makannya dengan tenang tanpa berbicara sedikit pun. Begitu juga dengan Eve yang tidak berani untuk bersuara. Setelah selesai menghabiskan makanannya, Tita yang ingin mengobrol dengan Kak Eve justru disuruh untuk berdiri dari tempat duduknya. Kita pulang sekarang. Boy memanggil pelayan untuk membayar tagihannya. B, aku baru selesai makan. Aku juga belum mengobrol dengan Kak Eve.
Tita tidak mau berdiri dari tempat duduknya. Saat pulang ke Jakarta, kau bisa mengobrol dengan kakakmu. Boy menaruh kembali kartu miliknya ke dalam dompet setelah membayar makanan yang dipesannya. Tapi Tit. Boy mendekat pada wajah Tita. Aku sangat menginginkanmu sayang. Jadi kita pulang sekarang, bisik Boy dengan seringai tipis di bibirnya. Tita menelan salivannya dengan susah. Bayang tubuhnya yang terasa remuk membuat bulu kuduknya meremang. Boleh aku ikut? Tanya If dengan memberanikan diri, menatap pada Tita dan Boy bergantian. Tidak boleh, ucap Tita dan Boy bersamaan, membuat mereka berdua saling menatap dengan tajam. Izinkan Kak If ikut, atau aku tidak mau pulang denganmu, ancam Tita. Kau tidak bisa mengancamku, sayang. Boy mengusap wajah Tita. Mau jalan sendiri atau aku gendong? Boy menyeringai menatap wanitanya. Cek, Tita menghela napasnya kasar. Tita janji akan menuruti semua keinginanmu, asalkan Kak If diizinkan ikut. Pinta Tita. Boy menatap Tita dengan intens lalu menatap pada If. Ia menghela napasnya lalu berjalan keluar dari restoran itu, tanpa mengiyakan atau menolak permintaan Tita. Kita kakak boleh ikut atau tidak? Tanya If dengan bingung. Sepertinya boleh. Tita menarik tangan kakaknya berjalan keluar dari restoran. Dapat ia lihat suami tampannya itu tengah menunggu di samping mobil. Lalu mereka bertiga masuk ke dalam mobil. Dengan tujuan yang sama, yaitu villa milik keluarga Arbeto. Setelah menempuh perjalanan selama 15 menit. Mobil yang dikendarai oleh Boy Arbeto sudah sampai di kawasan villa pribadi milik keluarga besarnya. Tita yang berjalan lebih dulu bersama Kak If langsung masuk ke dalam. Tanpa menunggu Boy yang sedang berbicara dengan penjaga keamanan yang ada di villa. Kakak duduklah, jika ingin minum ambil saja di lemari pendingin. Aku ganti pakaian dulu. Tita masuk ke dalam kamar tanpa menunggu jawaban dari Kak If. Sementara itu Boy yang sudah masuk ke dalam villa, terus berjalan melangkahkan kakinya menuju kamar. Tanpa mempedulikan If yang tengah berdiri di ruang tengah. Tunggu. If menahan lengan adik iparnya. Boy menatap tajam saat tangannya disentuh oleh If. Bukankah sudah aku katakan jaga batasanmu? Boy menghempaskan tangan wanita itu. Maaf aku. Cek, sudahlah. Boy tidak menanggapi perkataan If. Ia berjalan menuju kamarnya tanpa menoleh saat wanita itu terus memanggil namanya. Sial, umpat If saat Boy pergi begitu saja tanpa mempedulikan dirinya. Aku tidak akan menyerah walaupun kau menghindariku. If mengepalkan kedua tangannya dengan erat. Ia sangat marah terutama pada dirinya sendiri. Karena situasi yang dihadapinya saat ini karena ulahnya. Kalau saja pada saat itu If tidak bertindak gegabah,
Mungkin saat ini ia sudah berhasil mengambil hati adik iparnya. Dan sekarang mau tidak mau Eve harus berjuang dari awal untuk mengambil hati seorang Boy Arbeto. Dan sepertinya akan sangat sulit mengingat perubahan sikap pria itu pada Tita. Bahkan tadi Eve mendengar dengan jelas Boy memanggil adiknya dengan sebutan sayang. Kau tidak boleh berkecil hati Eve, kau harus yakin bisa mendapatkan Boy Arbeto. Dan gunakanlah kebodohan Tita untuk melancarkan rencanamu. Eve duduk di atas sofa dengan senyum licik di bibirnya. Sementara itu di dalam kamar utama yang ada di villa tersebut, Boy yang sedang duduk di atas sofa menatap pada Tita yang tengah sibuk mencari kunci kamar. Padahal kunci itu sudah disembunyikannya saat Tita sedang berada di dalam bathroom. Boy sengaja menyimpannya agar wanitanya tidak bisa keluar dari kamar. B, kuncinya ditaruh di mana? Tita yang sudah mencari di seluruh kamar tidak juga berhasil menemukannya. Dengan wajah yang kesal ia berjalan menghampiri suaminya yang tengah duduk santai di atas sofa. B, aku tanya mana kuncinya? Kasihan Kak Eve sendirian di ruang tengah. Tita yang kesal menghentakkan kedua kakinya. Kemarilah dulu. Boy menepuk di kedua pahanya, menyuruh Tita untuk duduk di pangkuannya. Dengan wajah yang kesal Tita naik ke pengakuan Boy Arbeto. Menatap wajah tampan suaminya itu dari dekat. Wajah tampan yang selalu berhasil membuat kondisi jantungnya tidak stabil. Dengan debaran yang begitu kencang, tanpa sadar tangan Tita mengusap rahang prianya dengan perlahan. Menyusuri setiap pahatan maha sempurna yang diciptakan oleh Tuhan, Tita yang terjatuh pada pesona Boy Arbeto. Sampai melupakan keberadaan Kak Eve yang masih menunggu dirinya di ruang tengah. B, apa di sini? Tita menunjuk dada bidang suaminya. Sudah ada cinta untukku? Ia menatap intens pemilik mata biru yang ada di hadapannya. Boy terdiam tanpa bisa berkata-kata. Ia hanya mampu membalas tatapan mata Tita. Sambil mengecup tangan yang tadi bertengger di dada bidangnya. Setelah puas mengecup kedua tangan tersebut, ia mengusap wajah cantik Tita, lalu mencium bibir yang sudah menjadi candunya semenjak pertama kali merasakan manisnya bibir itu. Ciuman yang awalnya penuh kelembutan kini berubah menjadi sangat menuntut. Dengan tidak sabaran Boy melepaskan semua yang dikenakan oleh wanitanya. Hingga membuat Tita yang duduk di pangkuannya kini polos tanpa sehelai benang pun. Apa itu begitu penting untukmu? Boy mengecup bibir Tita. Sambil mengusap punggung polos wanitanya dengan penuh kelembutan. B. Napas Tita terengah, engah setelah ciuman panas mereka berakhir. Tapi bagi aku itu sangat penting. Tita menundukkan kepalanya. Boy langsung mengangkat dagu wanitanya membuat pandangan mata mereka bertemu. Pandangan itu menyusuri wajah Tita lalu turun ke tubuh polos yang sudah menjadi candu baginya. Dapat ia rasakan perbedaan getaran yang ada di hatinya saat bersama Tita, yang belum pernah ia rasakan pada semua mantan wanitanya.
Tanpa aku menjawabnya, kau pasti bisa merasakannya. Boy mengecup bibir Tita dengan lembut. Menahan tengkuk wanitanya hingga membuat ciuman mereka semakin dalam. Diangkatnya tubuh polos Tita lalu dibaringkan di atas tempat tidur. Dengan penuh kelembutan tangannya menyusuri setiap inci tubuh wanitanya, hingga membuat Tita mendesah dengan tidak karuan. Dan sudah pasrah dengan apa yang akan dilakukan olehnya. Tanpa membuang waktunya, Boy segera melakukan penyatuannya. Memberikan apa yang dirasakan dari dalam hatinya dengan sebuah tindakan. Karena dirinya mulai menyadari wanita yang saat ini tengah mendesah di bawahnya adalah wanita yang sudah berhasil memiliki hatinya. Wanita pertama yang menyentuh hati dan tubuhnya. Karena hanya dengan Tita Boy melakukan hubungan intim. Beberapa saat setelah melewati gelombang yang dahsyat penuh gairah yang membara. Pelepasan pun dirasakan oleh kedua orang yang tengah menyatu di atas tempat tidur. B, itu pasti Kak If, ucap Tita dengan napas yang naik turun setelah percintaan panas mereka selesai. Sebenarnya sejak dari tadi Tita mendengar pintu kamarnya diketuk dari luar. Tapi ia hanya diam saja, tidak berniat sama sekali untuk membukanya. Karena saat itu tubuh dan pikirannya sudah dipenuhi oleh gairah. Lagi pula percuma saja Tita membuka pintu kamar tersebut. Kalau kuncinya saja masih disembunyikannya oleh Boy. Biarkan saja sayang. Ucap Boy dengan posisinya yang masih berada di atas tubuh mumil Tita. Bahkan tubuh mereka masih menyatu dengan peluh yang membanjiri keduanya. Tapi B, kasihan Kak If, kau dengarkan sejak tadi pintu kamar kita diketuk. Tita mendorong dada bidang suaminya, berharap pria itu melepaskan penyatuan mereka. Namun dengan gerakan cepat Boy membalik tubuh wanitanya, hingga mereka bertukar tempat menjadi Tita yang berada di atas tubuhnya. Bersambung.